Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, AI Channel. Jadi di kesempatan video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman semua eh, yang penasaran tentang bagaimana cara mengubah visa E9 menjadi visa E7 ya. Jadi terlebih dahulu buat teman-teman ketahui, untuk visa E9 itu yaitu visa pekerja non profesional ataupun visa non skill ya. Dan cara mendapatkannya itu dengan cara mengikuti tes bahasa Korea ataupun IPS topik G2G Korea yang diadakan oleh pihak BNP 2TKI. Terus untuk visa E7 yaitu visa pekerja profesional ataupun skill berbasis poin ya. Jadi untuk persyaratannya yang utama yaitu harus tinggal di Korea 4 tahun atau lebih ya. Dan karena sistem poin, jadi itu penilaian selanjutnya itu berdasarkan poinnya. Oke, sebelum ke soal penilaian poin-poin untuk mendapatkan visa E7 itu saya beritahu untuk manfaat visa E7 atau visa pekerja profesional atau skill ya. Jadi untuk manfaat buat teman-teman kalau sudah mendapatkan visa E7, jadi bisa kembali ke Korea tanpa harus mengikuti tes bahasa Korea atau IPS topik, karena untuk visa E7 itu bisa diperpanjang setiap 2 tahun sekali ya. Terus untuk yang mempunyai visa E7 itu bisa mengundang keluarga ataupun istri ataupun suami atau anak ya untuk berkunjung ke sini ataupun tinggal bersama di Korea. Terus kita bisa bekerja ataupun tinggal di sini secara terus-menerus ya. Itu keunggulan untuk visa E7 ya. Oke, jadi untuk visa E7 tadi kan berbasis poin ya. Jadi untuk poinnya itu di total hingga 180 ya. Dan untuk bisa mendapatkan visa E7 itu cuma kita sekitar 50 poin saja ya. Oke, untuk penilaian poin-poin yang dinilai untuk mendapatkan visa E7 itu yaitu yang pertama yaitu poin teknis ya. Jadi poin teknis yang pertama, gaji tahunan 33 juta won atau lebih itu mendapatkan poin 20. Terus yang kedua, gaji tahunan lebih dari 30 juta won itu mendapatkan poin 15. Yang ketiga, gaji lebih dari 26 juta won itu mendapatkan 10 poinnya. Nah, untuk catatan kawan-kawan semua, jadi harus menerima gaji sejumlah di atas selama 2 tahun berturut-turut. Misalnya tahun 2007 lebih dari 26 juta won, tahun 2016 tidak boleh kurang dari itu ya. Jadi 2 tahun berturut-turut harus mendapatkan gaji tahunan 26 juta won ya. Kalau dapat 10 poin, kalau 20 poin atau 15 poin 30 juta won atau 33 juta won ya. Oke. Poin yang kedua yaitu poin pendidikan. Yang pertama, lulusan universitas atau lebih tinggi itu mendapatkan poin 20. Lulusan perguruan tinggi mendapatkan 10 poin. Terus lulusan SMA itu mendapatkan 5 poin. Terus lanjut poin yang ketiga, tuh poin umur ya teman-teman. Jadi
umur itu juga berpengaruh ya. Jadi untuk penilaian juga ya teman-teman ya, untuk mendapatkan visa D7 ya. Oke, yang pertama usia di bawah 24 tahun itu mendapatkan poin 20. Terus usia 24 sampai 29 tahun itu mendapatkan 10 poin ya. Terus usia 29 sampai 34 tahun mendapatkan 5 poin. Terus selanjutnya usia 39 tahun ke atas mendapatkan 2 poin. Oke, selanjutnya yang keempat, ini tak kalah penting ya teman-teman ya, untuk kemampuan bahasa Korea ya. Untuk poin yang pertama ini biasanya kita akan diujikan untuk kemampuan bahasa Koreanya ya. Jadi untuk tesnya itu di sini lebih sulit ya, karena kalau di rumah kan IPS topik, kalau di sini topik ya, dan soal-soalnya lebih sulit ya. Untuk pertama topik 4, KIP 4 atau lebih tinggi 20 poinnya. Topik level 3, tingkat KIP 3 mendapatkan 15 poin. Topik level 2, KIP level 2 mendapatkan 10 poin. Topik level 1, KIP level 1 mendapatkan 5 poin. Oke. Untuk selanjutnya nomor 5, poin properti ya. Oke, yang pertama lebih dari 100 juta tabungan. Jadi tabungannya lebih dari 100 juta won ya. 100 juta rupiah ini mendapatkan 15 poin. Terus lebih dari 80 juta won di tabungan mendapatkan 10 poin. Ini tadi 100 juta won ya kayaknya. Terus yang ketiga, lebih dari 30 juta won di tabungan mendapatkan 5 poin. Terus selanjutnya untuk aset lebih dari 100 juta di Korea mendapatkan 20 poin. Aset lebih dari 80 juta won di Korea mendapatkan 15 poin. Aset lebih dari 10 juta won di Korea mendapatkan 10 poin. Jadi ini diakumulasi selama lebih dari 2 tahun ya. Jadi kan persyaratannya harus tinggal di Korea minimal 4 tahun atau lebih ya teman-teman. Oke, poin selanjutnya atau poin 6 itu poin pengalaman kerja ya. Tuh, yang pertama, pengalaman kerja di pabrik Puri Sanop lebih dari 6 tahun itu mendapatkan 15 poin. Yang kedua, lebih dari 4 tahun pengalaman kerja di pabrik Puri Sanop mendapatkan 10 poin. Terus lebih dari 6 tahun bekerja di luar pabrik Puri Sanop mendapatkan 10 poin. Terus lebih dari 4 tahun pengalaman kerja mendapatkan 5 poin. Jadi untuk pabrik Sanop itu adalah pabrik yang bergerak dalam bidang usaha seperti memanfaatkan teknologi proses seperti pengecoran, pencetakan, pengolahan plastik, pengelasan, bidang logam, dan bidang peleburan ya. Terus poin selanjutnya untuk poin ke-7 ya, poin pendidikan di Korea ya. Jadi biasanya para PMI Korea di sini kan biasanya juga berkuliah ya teman-teman. Ini buat teman-teman semua yang bisa berkuliah di sini terus lulus, ini bisa diajukan untuk mendapatkan visa D7 ya. Oke, yang pertama, gelar universitas atau lebih tinggi di Korea itu mendapatkan 10 poin. Tingkat universitas di Korea
mendapatkan 5 poin. Pusat bahasa di Korea 1 tahun atau lebih mendapatkan 5 poin. Terus pusat domestik di Korea 1 tahun atau lebih mendapatkan 3 poin. Oke teman-teman. Terus selanjutnya untuk tambahan, universitas atau pusat yang lebih tinggi di Korea itu mendapatkan 10 poin. Terus untuk pusat pasca sarjana perguruan tinggi di Korea mendapatkan 5 poin. Terus surat rekomendasi pemerintah itu mendapatkan 10 poin. Pengalaman kerja di wilayah provinsi mendapatkan 10 poin. Penghargaan mendapatkan 5 poin. Jadi teman-teman semua jika bekerja di Korea itu mendapatkan penghargaan ataupun piagam yang bisa diajukan ya. Aktivitas relawan mendapatkan 3 poin. Hasil pembayaran pajak 1 sampai 5 poin. Jadi buat teman-teman yang tertib bayar pajak bisa mendapatkan poinnya. Tapi kebanyakan sudah otomatis bayar pajak ya dari gaji kita setiap bulan ya. Jadi dari 1 sampai 8 kategori tadi minimal teman-teman harus mendapatkan 50 poin ya. Terus nanti juga akan di ranking ya biasanya teman. Kan biasanya untuk visa E7 itu juga kuotanya terbatas ya setiap tahunnya. Jadi nanti dilihat pesertanya berapa. Seumpama pesertanya 300, terus kuota untuk visa E7-nya itu 150, jadi di ranking dari urutan pertama sampai 150 ya teman-teman. Jadi nggak patokan untuk cuma mendapatkan 50 poin ya, itu cuma persyaratan buat masuk kriteria mendapatkan visa E7 tadi ya. Oke teman-teman semua, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jikalau tidak mengerti ataupun ada pertanyaan, bisa langsung komen yang ada di komen di video ini ataupun DM langsung di IG saya yang ada di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke. Bila taufik wal hidayah, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekan Indah.